Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ihwatillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita masih di bab as-sihr, pembahasan tentang sihir. Kita sampai di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan 7 perkara yang membinasakan. Beliau memberikan wasiat, ijtanibu sabi'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Beliau katakan yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keduanya sihir. Yang ketiganya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempatnya memakan riba. Yang kelimanya memakan harta anak yatim. Sedangkan yang keenamnya wa tawali yaumal jahdi, melarikan diri dari medan peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang lari dari medan perang atau mundur dari medan perang ketika 2 kelompok sedang berhadapan adalah satu perkara yang tidak diperbolehkan. Dihitung seseorang lari dari medan perang. Dan ketika 2 pasukan sedang berhadapan, kemudian orang tersebut lari tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia telah melakukan sebesar-besar dosa. Kenapa orang yang melakukan seperti itu dihitung melakukan sebesar-besar dosa? Karena terkandung seorang yang lari ketika musuh sedang berhadapan, atau musuh sedang berhadapan dengan tentara kaum muslimin, kemudian dia lari dari peperangan, maka dihitung dia telah berpaling dari jihad. Itu alasan yang pertama. Alasan yang keduanya, kasru qulubil muslimin, menghancurkan hati orang Islam. Kemudian alasan yang ketiganya, taqwiyatu a'da'illah, menguatkan musuh-musuh Allah. Yang ketiga perkara ini akan mengantarkan kepada kekalahan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang diperbolehkan mundur dari medan perang
hanya karena dua alasan. Hal ini Allah tegaskan di surat Al-Anfal ayat yang ke-16. Kata Allah, wa may yuwallihim yawma idin duburah illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah. Barang siapa yang berpaling ke belakang di suatu hari ketika sedang bertemu pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, maka sungguh dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diperbolehkan itu pertama mutaharrifan liqital, siasat perang. Jadi mundurnya itu mundur untuk siasat perang. Apa misal? Mundurnya untuk mempersiapkan persenjataan, atau mundurnya ke tempat yang lain, kemudian menyerang musuh dari belakang. Maka hal yang seperti ini tidak dihitung perbuatan dosa besar. Kemudian yang keduanya, mundurnya itu mutahayyizan ila fi'ah. Mundurnya itu karena bergabung dengan pasukan yang lain. Bergabung dengan pasukannya yang lain. Ya tentunya ketika dia mundur di situ tidak melemahkan pasukan yang ada di situ. Satu misal ada dua pasukan dari samping kanan samping kiri. Kemudian orang yang samping kiri sebagian lari untuk bergabung ke samping kanan. Maka yang demikian itu, ketika yang samping kiri itu tidak menjadikan lemah sehingga dikalahkan oleh musuh, maka yang seperti ini diperbolehkan. Tapi ketika bergabungnya kepada pasukan yang lain, itu malah menjadikan pasukan yang dia tinggalkan itu kalah, maka ini pun tidak diperbolehkan. Jadi intinya, bergabungnya kepada pasukan yang lain ketika itu membawa maslahat, tidak menimbulkan madarat. Ini wallahu a'lam untuk poin yang ke-6-nya berkaitan dengan perkara yang membinasakan itu demikian. Salah satunya seorang lari dari medan pertempuran. Dan lari dari medan pertempuran tidak diperbolehkan kecuali dengan dua syarat tadi. Syaratnya siasat perang, yang keduanya bergabung ke pasukan yang lain. Kemudian yang ketujuhnya, dosa yang ketujuhnya itu diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qaful muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Menuduh seorang wanita yang baik, seorang wanita yang menjaga diri, seorang wanita yang lalai yang beriman, itu dituduh telah melakukan perbuatan zina. Ini termasuk dosa besar. Saudara yang saya hormati, tuduhan kepada yang demikian ini, jadi seorang wanita yang afifat, menjaga kehormatannya, kemudian seorang wanita yang mukmin, yang jauh dari perzinahan, kemudian dia tuduh orang tersebut sebagai wanita pezina, maka sungguh dia telah melakukan satu perkara yang membawa kepada kehancuran. Bahkan di dunia itu diancam. Diterangkan di surat An-Nur ayat yang keempat, Allah katakan, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadah abadan wa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dituduh melakukan zina, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, hukuman di dunianya adalah dicambuk 80 kali. Hukuman yang keduanya, tidak diterima kesaksiannya selamanya. Karena orang yang menuduh wanita yang baik dengan tuduhan berzina, itu adalah orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Dikecualikan ketika orang tersebut telah bertaubat. Jadi kalau sudah bertaubat, sudah mengadakan kebaikan, maka baru diterima
kesaksiannya. Kesaksiannya baru bisa diterima. Ini wallahu ta'ala alam 7 perkara yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada kita supaya kita tinggalkan. Adapun syahidnya berkaitan dengan bab di sini, maka syahidnya adalah termasuk perkara yang membinasakan itu adalah sihir. Adalah perbuatan sihir itu termasuk perkara yang akan membawa kepada kehancuran. Setelah itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat dari Jundab secara marfu. Beliau mengatakan, haddus sahiri dorbatun bisayf. Imam Tirmidzi mengatakan sahih annahu mauquf. Sahih mauquf. Dikatakan oleh Jundab bahwasanya hukuman bagi pelaku sihir itu dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Saudara yang saya hormati, ucapan Jundab bahwasanya secara marfu artinya marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis ini walaupun diucapkan oleh Jundab, akan tetapi termasuk ucapan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjelaskan haddus sahiri dorbatun bisayf. Dikatakan haddus sahir artinya hukuman di dunia. Jadi hukuman seorang yang melakukan sihir itu dipenggal kepalanya. Nah, secara dohir bahwasanya pelaku sihir itu tidak kafir, karena di sini diterangkan hadnya. Jadi perbedaannya hukuman had, kalau seorang yang melakukan satu kemaksiatan dihukum had, maka dengan ditegakkannya had itu dosanya telah dimaafkan. Contohnya minum khamr, ditambuk 40 kali atau 80 kali. Berarti dosa dia minum khamr telah gugur. Telah gugur ketika ditegakkan hukuman had di dunia. Nah, dohirnya hadis ini, ya, bahwasanya seorang yang melakukan sihir itu tidak kafir karena di sini ditegakkan hukum had di dunia. Cuman sebagaimana pembahasannya telah lewat, sihir itu ada yang kafir, sihir itu ada yang tidak mengkafirkan. Masih ingat apa kemarin sihir yang menjadikan pelakunya dihukumi kafir? Ketika sihirnya itu bekerja sama dengan syaitan, menggunakan jasa daripada syaitan, maka sihir yang demikian itu adalah sihir yang mengantarkan kepada kekafiran. Adapun sihir yang menggunakan obat-obatan atau ramuan-ramuan tertentu, dan itu bisa terbukti, maka hal yang demikian itu tidak menjadikan pelakunya terjatuh dalam perbuatan kufur. Wallahu ta'ala alam demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini diterangkan bahwasanya seorang yang melakukan sihir itu hukumannya di dunia adalah dengan dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Lalu apakah seorang yang dipenggal kepalanya itu ketika prakteknya sihir itu sihir kekufuran? Apakah sihir semua sihir? Maka jawabannya adalah untuk semua sihir. Untuk semua sihir. Seorang yang praktek sihir, tapi sihirnya dengan perantaraan syaitan, dibunuhnya bukan karena had. Dibunuhnya karena dia telah murtad. Karena dia telah murtad. Berarti kalau seorang yang murtad, maka dia diminta taubat. Setelah diminta taubat, dia mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, dia dipenggal kepalanya. Itu orang yang murtad. Kalau sihirnya sihir kekafiran. Tapi ketika sihirnya itu tidak sampai kepada kekafiran, artinya sihirnya dengan sihir menggunakan obat-obatan, maka hukumannya pun dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya, tapi dipenggal kepalanya itu karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi. Telah membuat kerusakan di muka bumi. Bukan karena dihukumi sebagai orang kafir. Bukan seperti itu. Dan nanti akan diterangkan di bab-bab. Di kitab fikih biasanya ada kitabul hudud.
atau babul hudud, bab tentang masalah had, nanti akan ada rinciannya. Semisal seorang yang merampok, itu kalau dalam Islam itu hukumnya dibunuh. Dibunuhnya bukan karena dia dihukumi kafir, enggak, tapi dibunuhnya karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian pula seorang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, kemarin sudah kita sampaikan, maka dia pun dibunuh. Dibunuhnya bukan dihukumi kafir, tapi dibunuhnya karena dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang mengharuskan untuk ditegakkan hukum bunuh di dunia. Ini perlu dibedakan supaya nanti orang tidak rancau. Tidak rancau. Jadi intinya semua pelaku sihir itu dihukum di dunianya adalah dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Wallahu ta'ala alam. Selesai untuk pembahasan berkaitan dengan sihir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah itu, beliau menjelaskan di dalam bab ini ada beberapa masail. Masalah yang pertama, tafsir ayat Nisa. Tafsir surat An-Nisa. Yakni firman Allah, laqad alimu liman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah tahu bagi siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Kemudian siapa yang di akhirat tidak mendapatkan bagian, maka dia dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Berarti setiap orang yang di akhirat tidak mendapatkan bagian, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Bagian surganya itu hilang. Berarti orang yang melakukan sihir, tapi sihir yang dengan perantaraan syaitan, maka pelakunya dihukumi kafir. Itu Allah ta'ala alam. Kemudian masalah yang kedua, tafsir surat ayat An-Nisa. Yakni ayat yang ke-51 dari surat An-Nisa. Ketika Allah mengatakan sifat ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman dengan jibt, beriman dengan taghut. Ditafsirkan oleh Umar, yang disebut dengan jibt itu adalah sihir. Yang kemudian taghut itu adalah syaitan. Kemudian sebagian juga memberikan penafsiran yang disebut dengan jibt itu segala sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya, di antaranya sihir dan yang lainnya itu namanya jibt. Namanya jibt. Ayat ini asalnya berkaitan dengan kisahnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi itu malah beriman dengan jibt, ya, kemudian beriman dengan taghut. Nah, sebagian kaum muslimin itu diterangkan di hadis Rasulullah SAW yang di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan. Kata Nabi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Salah satunya ketika orang Yahudi dan orang Nasara itu mempraktekkan sihir, sebagian kaum muslimin pun mengikuti. Ini masail yang kedua berkaitan dengan penafsiran yu'minuna bil jibti wa taghut. Kemudian masalah yang ketiga, tafsirul jibti wa taghut wal farqu bainahuma. Penafsiran tentang jibt wa taghut dan perbedaan di antara keduanya. Nah, dikatakan oleh Umar kalau jibt itu adalah sihir, taghut itu adalah syaitan. Jibt itu sihir, taghut itu adalah syaitan. Dan ini namanya penafsiran berkaitan dengan contoh. Jadi tafsir tapi contohnya seperti ini. Dan para ulama banyak nanti ketika menjelaskan satu ayat membawakan tafsir, tapi tafsirnya tafsir contoh. Contoh, jadi langsung kepada contohnya. Contoh jibt itu adalah sihir, contoh taghut itu adalah syaitan. Kemudian yang keempatnya, ana taghuta qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal ins. Bahwasanya taghut itu terkadang dari golongan jin, terkadang dari golongan manusia. Dari golongan manusia. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini diambil dari penafsiran Jabir. Ketika Jabir menafsirkan taghut itu adalah kuhan, para dukun. Para dukun itu merupakan taghut. Berarti yang namanya taghut itu terkadang dari golongan jin, terkadang dari golongan manusia. Kalau dari golongan manusia siapa?
Kalau dari golongan manusia adalah kuhan, para dukun. Kemudian kalau dari golongan jin siapa? Kalau dari golongan jin adalah penafsiran Umar. Ketika Umar menafsirkan taghut adalah syaitan. Berarti yang namanya taghut itu terkadang bisa dari golongan jin berupa syaitan, ada bisa dari golongan manusia berupa kuhan, adalah para dukun. Ini wallahu ta'ala alam demikian. Berarti nanti kalau syaitan itu yang dimaksudkan syaitanul jin, kalau kuhan itu yang dimaksudkan adalah syayatinul ins, setan dari golongan manusia. Itu masail yang keempatnya. Kemudian masail yang kelimanya, ma'rifatus sab'il mubiqat al-mahsusati bin nahi, mengetahui 7 perkara yang akan membawa kepada kehancuran. Ini sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan wasiat kepada kita, tinggalkan 7 perkara yang membinasakan. Apa saja itu? Sihir. Pertamanya syirik. Setelah syirik, sihir. Yang keduanya membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Kecuali dengan alasan yang benar. Jiwa yang diharamkan dibunuh itu ada berapa kemarin? 4. Siapa saja? Orang yang beriman, orang muslim. Yang keduanya? Kafir zimmi, kafir mu'ahad, sama kafir mustakmin. Yaitu tidak diboleh dialirkan darahnya kecuali dengan alasan yang benar. Kecuali dengan alasan yang benar. Nah, secara asal yang boleh dibunuh itu cuman kafir harbi. Kafir harbi. Adapun selainnya itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Kemudian yang seterusnya yang membawa kepada kebinasaan itu makan riba. Makan riba. Ya, riba itu nanti ada yang bentuknya seperti orang tukar uang. Uang 100.000 yang baru ditukar dengan 90.000 yang lama. Nah, itu berarti hasil 10.000 itu hasil yang riba. Atau seperti orang yang bekerja di bank, itu termasuk memakan dari hasil yang riba. Itu tidak diperbolehkan. Dan ancamannya keras, juru tulisnya, kemudian pembawanya, semuanya nanti akan terkena ancaman. Ini diwaspadai. Kemudian seterusnya memakan harta anak yatim. Yang dimaksudkan memakan harta anak yatim adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang dolim. Nah, dengan cara yang dolim. Adapun dengan cara yang baik itu diperbolehkan. Apa misal? Seorang anak yatim memiliki harta. Kemudian hartanya itu diusahakan oleh dia. Bapaknya meninggal, kemudian usahanya diteruskan oleh dia. Kemudian dia mengambil sekedar upah dari pekerja. Walaupun itu memakan harta anak yatim, tapi secara asal itu diperbolehkan. Karena dengan cara yang baik. Tapi kalau cara yang batil, seorang yang kematian bapaknya, kemudian hartanya dirampas, dia makan, itu satu perkara yang akan mengantarkan kepada mubiqat, kepada kehancuran. Kemudian yang seterusnya, yang keenamnya adalah lari dari medan perang. Jadi tawalli yaumal jahd. Tadi sudah kita sebutkan, lari dari medan perang itu tidak diperbolehkan kecuali 2 alasan. Alasannya siasat perang. Nah, kita mundur ngapain? Ambil senjata. Itu diperbolehkan. Atau mungkin bergabung dengan pasukan yang lain. Wah, ini kalau kita di sini, nanti ketika pasukan terpecah malah kalah. Jadi kita bergabung di sana saja. Nanti kita serang bareng-bareng, insya Allah itu akan membawa kemenangan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau bukan alasan disebutkan, orang tersebut itu dihitung lari dari jihad. Jadi kerusakannya tadi kita sebutkan, pertama lari dari jihad, yang keduanya menghancurkan hati kaum muslimin. Ya. Itu kalau kita bareng-bareng berperang, kemudian ada sebagian yang lari. Kita rasanya anyel itu. Bareng perang ya, kau ngomah kemereng, di sini takut. Itu menghancurkan hati kaum muslimin. Itu kerusakan yang keduanya. Kerusakan yang ketiganya, itu juga akan menguatkan barisan musuh. Sehingga kaum muslimin akan kalah. Sedangkan yang ketujuhnya, menuduh seorang mukmin yang baik itu berbuat zina. Menuduh seorang mukmin yang baik itu berbuat zina, hukumannya 2. Ketika seorang menuduh seorang wanita yang baik, muhsanat, al-ghafilat, mu'minat, yang jauh dari perbuatan zina, dituduh berbuat zina. Kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka hukumannya di dunia dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk 80 kali, tidak diterima kesaksiannya karena dia dihitung sebagai orang yang fasik. Ya, makanya kita nggak mudah. Oh, dia sudah berzina. Loh, kamu tahu? Iya, saya sendiri lihat. Nah, nggak boleh. Kalau hanya 1 orang saksi tidak
diperbolehkan 4 orang saksi. Kalau zina di hadapan 4 orang saksi itu jarang. Kecuali itu memang sudah keterlaluan. Biasanya delik-delik. Nah, itu Allah Ta'ala, makanya nggak mudah ya menuduh berzina, itu nggak mudah. Kecuali kalau sudah ada buktinya. Lah buktinya dia nggak nikah, sudah hamil. Nah, sudah hamil ya, itu jelas, itu sudah ada buktinya. Kalau laki-laki ya nggak bisa. Lah buktinya dia tambah, nggak bisa. Kecuali dengan mendatangkan 4 orang saksi. Itu yang kelima. Mengetahui 7 perkara yang membinasakan, ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi syahidnya di hadis tersebut berkaitan dengan sihir. Itu perkara yang membawa kepada kehancuran. Kemudian yang ketujuhnya, anna sahira yakfur, bahwasanya pelaku sihir itu kafir. Pelaku sihir ini kafir. Faedah ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 102. Dan ini diterangkan oleh para ulama, kalau seorang pengen memperluas pembahasan tentang sihir, itu buka tafsir, seluruh tafsir para ulama berkaitan dengan ayat ini. Karena nanti kisarannya berkaitan dengan sihir itu nggak lepas daripada surat Al-Baqarah ayat 102. Ketika Allah katakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Kisahnya tentang 2 malaikat di negeri Babil. Tidaklah keduanya mengajarkan seseorang sehingga keduanya berkata, hanya saja kami itu sebagai ujian. Jangan kamu kafir. Itu yang pertama yang menunjukkan sihir, orang yang bersihir itu kafir. Kemudian yang awalnya, yakni kisahnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Sulaiman itu tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman, ya, Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi yang kafir itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan sihir itu. Nah, itu bisa dilihat di ayat-ayat yang awal. Ayat-ayat yang awal, yakni matatlu ala mulki Sulaiman wa makafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru. Akan tetapi setan itu sendiri yang kafir. Itu Allah Ta'ala alam. Cuman dihukumi kafir pelaku sihir, rincian yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin kemarin sudah kita sampaikan. Ketika sihirnya dengan bantuan setan. Adapun sihir dengan obat-obat kimia, ya, atau dengan ramuan-ramuan tertentu, menjadikan seseorang yang tadinya benci menjadi cinta. Yang tadinya cinta menjadi benci. Kan ada ramuan tertentu itu ketika lihat orang itu, yang tadinya dia nggak seneng itu kelihatan bagus. Ya, pokoknya lihat orang itu senyum-senyum sendiri. Ada ramuan tersendiri. Katanya saja kita belum pernah lihat. Nah seperti itu kalau sihirnya dengan menggunakan yang seperti itu, maka tidak dihukumi kafir, cuman dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Itu faedah yang ke-6-nya. Kemudian faedah yang ke-7-nya, annahu yuqtalu wa la yustatabu. Seorang yang melakukan sihir itu dibunuh dan tidak diminta taubat. Dan tidak diminta taubat. Apa bedanya seorang yang murtad dengan seorang yang melakukan sihir? Kalau seorang yang murtad, dibunuhnya itu diminta taubat terlebih dahulu. Diminta taubat terlebih dahulu. Kalau dia bertaubat, walhamdulillah. Kalau enggak, maka dia dibunuh. Dan hukuman bunuhnya bagi orang yang murtad itu bukan sebagai hak bagi dia. Bukan sebagai hak bagi dia. Apa sih yang dimaksud dengan had itu? Yang dimaksud dengan had itu kafarah. Seorang yang zina, seorang yang belum pernah menikah berbuat zina. Itu dicambuk 100 kali. Dengan dicambuknya 100 kali, dosa zina itu digugurkan. Seorang yang minum khamar, itu dihukum cambuk 40 kali, atau di masa Umar itu 80 kali. Dicambuk 80 kali itu menjadikan dosa dia minum khamar itu dihapuskan. Karena had itu kafarah bagi pelakunya. Tapi seorang yang murtad itu dibunuhnya bukan had. Dibunuhnya bukan had, tapi dibunuhnya karena dia telah keluar dari Islam, telah kafir. Ya, dibunuhnya karena dia kafir. Sehingga nanti kalau seorang yang murtad itu dibunuh, maka pelakunya dihukumi kafir, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tapi seorang yang dibunuh karena had,
Apa misal? Seorang yang dibunuh karena had. Seorang yang dibunuh karena had itu semisal seorang laki-laki yang pernah menikah, berbuat zina. Hukumannya apa? Dirajam kan? Dibunuhlah, setelah dia bunuh, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya seorang dibunuh karena murtad dan seorang dibunuh karena hukuman had. Nah, pelaku sihir itu dibunuhnya karena had. Tentunya kalau karena had itu berkaitan dengan sihir yang tidak dengan menggunakan perantaraan syaitan. Kalau dengan menggunakan perantaraan syaitan jelas, ya, dibunuhnya karena dia dihukumi kafir sehingga dia tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Nah, itu rincian yang awal, itu harus diperhatikan betul. Ini wallahu ta'ala alam. Dan tidak diminta taubat. Tidak diminta taubat. Di akhir-akhir ini ramai tentang korupsi dihukum bunuh. Sebagian mengatakan, wah itu terlalu kejam. Ya, sebagian mengatakan mesake. Sebagian mengatakan kita bikin miskin saja. Kalau secara syariat bagaimana? Kalau secara syariat, ketika dia dihukumi mencuri, kalau sudah sampai nisab itu dipotong tangannya sampai pergelangan. Tapi kalau dia dihukumi merampok, kalau dihukumi merampok, berarti dia dihukum bunuh. Beda nanti. Seorang yang merampok itu dihukum bunuh. Kenapa dihukum bunuh? Karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi. Kan menghilangkan rasa aman. Di satu jalan itu kemudian dia dikenal sebagai pembegal. Ada kapak merah. Wah, macam-macam namanya. Itu baru dengar saja, wah itu kapak merah, itu kolor hijau. Kan mengerikan kan? Nah, itu kerusakannya luar biasa. Tapi kalau mencuri kan enggak. Dari sisi kerusakan yang ditimbulkan, perampokan dengan pencurian itu berbeda. Kalau perampokan itu mesti ada unsur pemaksaan, ya, ada unsur pembunuhan dan semisalnya. Tapi kalau pencurian, yaitu biasanya ngelimpe. Orangnya nggak ada, dia ambil. Nah, itu dibedakan. Kalau mungkin seorang yang mengambil harta orang lain, ya, sampai dihukumi pencuri berarti potong tangannya. Kalau sudah sampai nisab. Sudah sampai nisab. Tapi kalau belum sampai nisab berarti nggak dipotong tangan. Tapi kalau dihukumi sebagai perampok, maka dia dibunuh karena dia telah membuat kerusakan. Bunuhnya sebagai had, sekali lagi. Sebagai had. Kalau had berarti bagaimana? Kalau sebagai had, ya, kalau perampok yang membunuh sementara dia muslim, ya disolatkan, ya, dikafani, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ini wallahu ta'ala alam. Untuk faedah yang ketujuhnya, pelaku sihir itu dibunuh dan tidak diminta taubat. Kemudian yang ke-8-nya, wujudu hadza fil muslimin. Ala ahdi Umar fa kaifa ba'dahu. Adanya hal ini di kaum muslimin di masa Umar. Jadi sihir itu ada atau terjadi di masa Umar bin Khattab. Maka bagaimana setelahnya? Setelahnya tentu lebih banyak. Lebih banyak. Kalau di bangsa kita, pelaku sihir itu digelari dengan the master. Sihir master. Master tohut. Master jibet itu pas. Itu digelari dengan master. Itu musibah. Ya, jadi sihir ini ada di masa Umar. Umar sendiri mengatakan aniktulu kula sahirin wa sahirah. Hendaknya mereka bunuh setiap pelaku sihir, laki maupun perempuan. Laki maupun perempuan. Jadi hal ini terjadi di masa khalifah yang kedua, di kurun yang utama. Bahkan termasuk seutama kurun adalah kurunnya para sahabat. Itu pun sudah ada sihir. Berarti menunjukkan bahwasanya sihir itu satu perkara yang membahayakan. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di masa yang dekat dengan kenabian saja, sudah terjadi sihir, maka setelah masa itu jauh dari kenabian, tentu semakin banyak orang yang melakukan sihir. Karena memang zaman itu setelah jauh dari masa kenabian itu tentunya akan lebih jelek dibandingkan dengan masa yang paling dekat dengan kenabian. Walaupun itu nggak menafikan, walaupun semakin jauh tetap ada satu kelompok yang nampak di atas kebenaran, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu demikian. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, walaupun nanti seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan yang sudah jauh dari masa kenabian, itu nanti ada dua.
Ada yang kemaksiatan yang dilakukan karena bodoh, ada yang kemaksiatan yang dilakukan karena jahalah. Apa perbedaannya antara seorang yang melakukan perbuatan karena bodoh dan seorang yang melakukan perbuatan karena jahalah? Jahlun wa jahalatun. Kalau jahlun, seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan karena bodoh, asalnya dia memang nggak tahu. Loh, tak kirain kalau yang seperti ini aliran putih. Wong yang masuk perguruan sini itu harus yang sholat. Jadi nanti kalau nggak sholat luntur ilmunya. Nah, itu karena kebodohan. Karena kebodohan, belum ada yang berikan keterangan. Maka itu disebabkan karena kebodohan. Nanti dalam istilah dinamakan dolalah. Seorang yang sesat, yakni merupakan sunnahnya orang Nasara. Melakukan perbuatan amalan-amalan ketaatan tapi tidak sesuai dengan contoh nabinya, sehingga karena kebodohan beramal terjatuh dalam kesesatan. Sedangkan jahalah itu adalah seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan tapi jarak. Kalau seorang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, itu nanti ada rincian. Tidak tahunya kenapa? Itu diterangkan oleh Sayyid. Kalau kamu sampai nggak tahu itu salah, itu kenapa? Oh, saya sudah berusaha mencari kesana kemari, katanya seperti itu boleh. Maka orang yang seperti itu nanti ada kemungkinan dimaafkan. Tapi kalau kebodohan yang menjadikan dia melakukan kesalahan itu disebabkan karena dablek. Lah kok kamu sampai nggak tahu? Apa kamu nggak ngaji? Wong Ibnu Sina banyak pengajian. Nah, di tempat-tempat yang lain banyak pengajian. Ya saya sebenarnya tahu di sana itu ada pengajiannya, tapi saya suruh datang itu malas. Loh, radio juga ada. Oh, saya ngerokok radio itu gatel. Berarti kalau orang yang melakukan kemaksiatan karena dablek, maka tidak ada jalan untuk dimaafkan. Ini wallahu ta'ala alam. Adapun kalau jahalah tadi itu irtikabul khata'i an amadin. Jadi melakukan kemaksiatan tapi karena memang dia sengaja. Bedanya kalau bodoh tadi asalnya dia nggak tahu, walaupun sebab tidak tahunya itu dua. Dia sudah berusaha tapi nggak mudeng, atau kemungkinan yang kedua memang dia nggak belajar. Tapi kalau jahalah itu sebenarnya dia sudah tahu ini nggak boleh ini. Saya sudah tahu ini mungkar ini. Tapi orang tersebut melakukannya karena memang dia sengaja. Usben rapopo. Nah, ini satu perkara yang berbahaya. Dan ini nanti sepeninggal atau semakin jauh dari masa kenabian, banyak orang melakukan kesalahan disebabkan karena dua perkara tersebut. Karena bodoh ataupun karena jahalah. Jahalah itu diterangkan adalah seorang yang mengetahui itu salah tapi dia nekat kerjakan. Sebagaimana yang dimaksudkan di surat An-Nisa yang ke-17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Hanya saja taubat itu, taubat atas Allah bagi orang-orang yang beramal jelek disebabkan karena jahalah. Jahalah di sini artinya adalah seorang yang melaksanakan satu perbuatan jelek tapi karena kesengajaan. Wallahu ta'ala alam, itu faedah yang ke-8-nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sampai sini dulu. Berkaitan dengan keterusan yang kemarin berkaitan dengan masalah sihir. Insyaallah nanti di bab seterusnya akan menjelaskan tentang bayanu syai'in min anwa'i sihir. Penjelasan sesuatu yang merupakan jenis sihir. Jadi sihir itu nanti ada rincian-rincian. Ada rincian-rincian apa saja yang termasuk perkara sihir. Wallahu ta'ala alam. Pengobatan dengan cara pemindahan penyakit ke hewan yang melakukan kiai di Islam diperbolehkan atau tidak? Terangkan pengobatan yang syar'i di dalam Islam. Patokan pengobatan yang sesuai dengan syariat. Nanti kita akan tahu. Jadi kita kasih patokan pengobatan yang diperbolehkan dalam syariat itu dua. Pertama, pengobatannya itu diterangkan secara nas bahwasanya itu bisa berfungsi sebagai obat. Berfungsi sebagai obat. Apa misalnya minum madu. Minum madu ini kita tanpa belajar dulu, pokoknya ada nas yang menunjukkan bahwasanya madu itu merupakan obat, kita sudah berobat dengan madu. Atau semisal minum air zam-zam. Rasulullah mengatakan inna ma'al zam-zam lima suribalah. Sesungguhnya air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh peminumnya. Kalau seorang minum air zam-zam
dengan tujuan untuk berobat, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ketika sesuatu yang dipakai untuk pengobatan itu tidak dijelaskan oleh nas, maka dijelaskan secara tajribah, penelitian. Kalau secara penelitian itu memang terbukti sebagai obat, maka hal itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau enggak, berarti tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Walaupun mungkin secara penelitian itu berfungsi sebagai obat, tapi kalau nas tidak memperbolehkan juga tidak diperbolehkan. Ya, makanya kalau globalnya dua, kalau dirinci, yang ketiganya ya tidak melakukan perbuatan yang menjadi syariat. Itu kalau dirinci lagi. Tapi yang saya ketahui, sebagian ulama yang menjelaskan itu dua itu dari catatannya. Pertama, yang diyakini sebagai obat itu memang diterangkan oleh nas sebagai obat. Sedangkan yang keduanya, ketika tidak diterangkan oleh nas sebagai obat, maka berdasarkan tajribah itu sebagai obat. Misalnya apa? Pepaya. Obat orang yang sembelit. Itu kalau penelitian memang betul, ya, melancarkan ke belakang. Kalau seperti itu berarti kita boleh berobat dengan itu. Tapi kalau yang lainnya, pokoknya obat pengobatannya dengan menggunakan keris. Ya, menggunakan keris. Mungkin orang mengatakan, loh saya ini hanya perantara saja. Saya yakin yang kasih kesembuhan itu Allah. Bagaimana jawaban kita? Logikanya bagaimana? Apa terbukti keris itu bisa mengobati sakit? Apalagi segala penyakit. Jadi mengalahkan habatus sauda. Keris itu celoke nanti orang batuk sembuh. Keris celoke nanti orang kesleo sembuh. Kesleo diobati dengan keris. Ya, bedel-bedel itu mungkin. Itu jelas ya. Nanti patokannya dua itu nanti dari situ kita tahu. Termasuk orang yang mengatakan ini pengobatan Islam, pengobatan tradisional dan semisalnya, itu ketika nanti tidak terpenuhi dua patokan itu, maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.